Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Kristus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun pula. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, suster, anak-anak terkasih, hari ini hari Minggu panggilan sedunia, yaitu hari yang khusus untuk bagi mereka yang menjalani panggilan sebagai imam, suster, bruder, biarawan, dan biarawati. Dan Gereja Katolik sampai saat ini masih terus memelihara panggilan untuk menjadi imam, suster, bruder, biarawan, dan biarawati. Dan dengan adanya panggilan khusus tersebut, Gereja Katolik bertumbuh, Gereja Katolik berkembang, dan para imam, suster, bruder itu juga mampu melayani umat dan pasti berguna bagi umat yang mereka layani. Tentunya di hari panggilan sedunia ini kita perlu bersyukur bahwasanya Tuhan sudah menanamkan panggilan kepada para imam, suster, dan bruder untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudari terkasih, di hari Minggu panggilan sedunia ini kita mendengar tadi dari Injil, yaitu bahwa Kristus mengatakan Dia sebagai gembala yang baik. Gambaran gembala pada waktu itu untuk menggambarkan Allah itu sebagai gembala dan Mesias sebagai gembala. Nah, kaitannya dengan Minggu Panggilan sedunia, orang-orang yang kemudian menjalani hidup panggilan sebagai imam, suster, dan bruder itu tentunya juga mendapat panggilan dari Tuhan. Kalau saya merenungkan sabda ini dan juga dihubungkan dengan hari Minggu Panggilan, bahwasanya Tuhan Sang Gembala itulah yang telah memanggil kami untuk mengikuti jalan panggilannya sebagai imam, suster, bruder, biarawan, dan juga biarawati. Nah, lalu bagaimana bentuknya Tuhan memanggil kami sehingga kami menjalani hidup panggilan sebagai imam, suster, bruder, biaran, biarawati? Nah, nanti bersama kita akan mendengar kisah. Di sini ada suster yang mau berkisah tentang hidup panggilannya. Maka saya persilakan suster untuk berkisah tentang panggilannya, untuk kemudian memberikan sebuah pandangan bagi
umat sekalian tentang jalan hidup panggilan suster yang dijalani hingga saat ini. Silakan kepada suster dipersilakan. Terima kasih Romo. Selamat sore Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Bercerita tentang panggilan, saya akan mensaringkan panggilan secara singkat. Mungkin kalau secara detailnya itu panjang sekali ya. Dan tadi saya ketika lagu pembuka, saya menemukan kata-kata yang akan saya saringkan, yaitu Kristus pemenang jaya. Saya mengambil tema ini berasal dari awal panggilan saya. Ternyata itu Tuhan memanggil itu di tengah-tengah yang kadang-kadang tidak terpikir oleh manusia. Tuhan memanggil saya di tengah-tengah keluarga yang berbeda. Keluarga besar saya berasal dari keluarga Muslim dan saya sendiri yang menjadi Katolik. Saya terpanggil menjadi seorang suster itu sekitar ya kurang lebih 24 tahun yang lalu. 24. Ketika itu saya sudah bekerja dan saya memutuskan untuk menjadi seorang suster karena saya ingin menemukan Tuhan dan ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika saya memberikan diri kepada orang tua, saya mengatakan kepada orang tua bahwa saya ingin menjadi seorang suster. Orang tua saya itu tidak setuju. Apalagi orang tua yang berbeda kepercayaan. Kadangkala yang satu kepercayaan pun masih tidak setuju. Ya enggak Bapak Ibu? Iya, pasti iya. Dan saat itu menjadi perjuangan bagi saya. Tahun pertama setelah saya menjadi postulan, saya diberi cuti untuk pulang. Ketika sampai di rumah, saya diberi tugas untuk rekonsiliasi kepada orang tua saya. Saya bingung mau mengatakan apa. Saya cuma mengatakan, Bapak Ibu, besok saya mau pesta. Kalau Bapak Ibu mau datang, saya dengan senang hati. Tapi kalau tidak bisa datang, saya mohon doa restunya. Dan ketika pertama kali memakai baju kebiarawaan, baju jubah ini, orang tua saya datang. Ketika ibadat sabda, dari awal orang tua masuk ke biara sampai akhir acara, ibu saya menangis terus tiada henti. Dan saat itu saya bisa nggak ya? Saya bisa. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum awal aspiran saya masuk, saya pulang juga. 3 tahun saya baru pulang. Mungkin dikira sama keluarga besar saya, mungkin saya udah hilang, entah tahu kemana. Karena tahap pembinaan itu. Ketika pulang, apa yang terjadi? Karena keluarga besar saya itu orang kejawen ya, mereka pergi ke orang pintar untuk menggagalkan rencana saya. Dan saya mengetahui itu dari saudara saya. Dan ketika saya mendengar itu, saya pun gelisah. Aduh, nanti kalau saya nggak jadi suster gimana ini? Aku bilang. Terus akhirnya 2 hari 1 malam saya di rumah puasa, nggak makan, nggak minum. Takut nanti ketika saya makan dan minum, saya tidak bisa pulang ke biara lagi. Saat itu hari ketiganya saya pamit kepada ibu, saya mau ke gereja. Jawab ibu saya, ngapain kamu ke gereja? Saya jawab lagi, ibu ngapain kalau ke masjid? Saya bilang gitu. Akhirnya ibu mengizinkan saya ke gereja. Saat itu juga saya langsung pergi tanpa pamit pulang ke biara. Saat itu saya tinggal di Cirebon. Ketika di perjalanan,
orang tua saya telepon terus sekitar jam 2 siang sampai di Cirebon. Saya baru angkat telepon dan saya mengatakan, "Ibu, saya minta maaf, saya pergi tanpa pamit. Sekarang saya udah besar, saya bisa mengambil keputusan saya. Walaupun nanti suatu saat ibu tidak mengakui saya sebagai anaknya, saya tetap mengakui ibu sebagai ibu saya. Mungkin saat ini ibu belum bangga, suatu saat ibu akan bangga bagi saya." Kata-kata itulah yang menjadi perjuangan saya ketika selama 10 tahun ini saya hidup membiara menjadi seorang suster tahun kelima itu suka duka di dalam karya pendidikan atau di dalam karya di dalam komunitas itu banyak sekali. Tetapi ketika saya mendapat masalah, saya selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan itu satu-satunya pegangan saya. Dengan doa-doa setiap hari, puji Tuhan, sekarang keluarga saya sudah lumayan menerima walaupun belum 100%. Ketika sudah profesi pertama, pulang pertama kali, saya baru di depan pintu, ibu saya langsung mengatakan, "Kenapa kamu pulang pakai baju seperti itu?" Antara saya mau menangis, antara saya mau pergi lagi, tapi udah di rumah. Akhirnya saya cuman sabar, Tuhan pasti akan menguatkan saya. Nah, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai sekarang, sampai terakhir kemarin ketika saya cuti pas lebaran, ibu saya sudah mengatakan, "Saya senang melihat kamu pakai baju seperti itu tapi yang berwarna biru." Jadi kami itu punya 2 baju, putih dan biru. Kalau yang biru itu untuk berpergian atau untuk kerja, dan yang putih itu biasanya untuk pertemuan-pertemuan resmi. Nah, di situ saya sudah mengatakan, puji Tuhan, ternyata Tuhan itu memang sudah membuka jalan. Dan saya mengamini bahwa Tuhan yang memanggil saya, Tuhan juga yang menguatkan saya. Tadi kenapa saya mengatakan Kristus pemenang jaya? Segala sesuatu ketika kita itu berbuat baik, ketika kita ingin berbuat baik, segala rintangan apapun, emang itu sudah menjadi jalan Tuhan, tidak bisa yang menghalang-halanginya. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah di dalam setiap orang. Jadi pesan saya bagi kaum muda, jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan. Kadang-kadang panggilan Tuhan itu unik. Kadang dengan kita melihat baju suster, atau kadang dengan melihat pelayanan-pelayanan para romo atau para suster, itu kita bisa terpanggil. Tuhan itu datang setiap saat dan setiap waktu. Kita kadang nggak tahu. Bagi kami itu panggilan itu sangat misterius. Kami juga tak tahu mau sampai kapan jadi suster. Kami itu nggak tahu sampai kapan. Kita itu seperti bonekanya Tuhan. Tuhan mengatakan ke kanan, kita ke kanan. Tuhan mengatakan ke kiri, kita ke kiri. Dengan andalan doa dan juga doa-doa dan juga dengan spiritualitas kami, saya merasakan bahwa semakin kesini semakin merasakan bahagia. Kebahagiaan itu bisa kita cari dari dalam peristiwa yang suka duka maupun yang gembira-gembira saja. Tetapi bagi saya Tuhan itu sungguh menjadi terang bagi saya, dan saya masih mohon doa dari Bapak Ibu agar semuanya lancar sampai kalau kekal. Kalau diberi izinkan kurang lebih tahun ke-7 nanti saya bisa kawal kekal gitu. Terima kasih, itu sharing dari saya. Dan nama saya itu Suster Mikaela OP, berasal dari Kuskupan Purwokerto. Kalau tempat tinggal saya itu ada di desa namanya Desa Derik, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara di situ. Dan sekarang saya diberi tugas untuk karya pendidikan mengajar di Strada di SD-nya, dan kami para suster OP itu sudah melayani 8 keuskupan. Pertama Keuskupan Jakarta, Keuskupan Bandung, Keuskupan Purwokerto, Semarang, Surabaya, Larantuka, Pontianak, dan Sibolga. Jadi masih banyak karya-karya yang masih membutuhkan saudara para kaum muda untuk bergabung dengan kami.
Jika nanti sampai di rumah para orang tua, para OMK, para kaum muda, baik yang baik calon suster atau calon romo, bisa bergabung dengan kami, mendatangi kami di Biara Santo Dominikus di dekat Strada. Jadi kalian bisa datang ke kami itu bukan untuk menjadi seorang suster juga nggak apa-apa, kita bisa main, bisa berdoa bersama, bisa sharing bersama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangannya untuk saya. Terima kasih suster untuk berbagi ceritanya. Moga-moga cerita suster juga menguatkan iman kami. Ya, tadi sharing yang dapat meneguhkan iman. Panggilan suster unik ya, dari keluarga muslim, tapi justru suster ini yang mau jadi suster. Maka panggilan Tuhan itu memang kita tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi itu ada sebuah keinginan untuk menanggapi panggilan kemudian menjalaninya. Dan kalau Tuhan berkehendak pasti terjadi. Seperti Suster Mika tadi, Tuhan memanggilnya, Tuhan menghendaki, maka sampai saat ini ada tantangan, ada kesulitan, tetapi suster terus berjalan menjadi panggilan sebagai seorang suster. Nah, itulah kuasa Tuhan yang manusia tidak akan mampu untuk menahannya kalau Tuhan berkehendak. Nah, syukur bahwa Tuhan juga sudah menanamkan panggilan dalam diri suster, dan terima kasih untuk karyanya di Paroki Pasar Minggu, khusus di Sekolah Strada. Suster adalah Suster OP yang spiritualitasnya adalah dari Santo Dominikus. Untuk tarekat imamnya juga ada. Maka kalau ada yang tertarik untuk menjadi imam atau suster, boleh bertanya kepada suster untuk khusus yang OP ya, seperti itu. Nah, kalau saya sendiri masuk seminari itu 2004. Ya, 2004 masuk seminari setelah saya bekerja. Tuhan memanggil saya dalam suasana saya masih bekerja, dan kemudian dalam satu keputusan saya meninggalkan pekerjaan, menjalani panggilan masuk seminari tinggi Keuskupan Agung Jakarta yang ada di Cempaka Putih. Kalau tadi ada tayangan film ya, sudah ditayangkan atau belum saya nggak tahu. Itu promosi panggilan untuk seminari tinggi KAJ, yaitu kami itu imam-imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta, yaitu para imam yang melayani di Keuskupan Agung Jakarta, Tangerang, Bekasi. Maka karya kami ya seputar ini itu saja, Jakarta, Tangerang, Bekasi, paroki-paroki, komisi-komisi, ataupun di pendidikan juga ada. Nah, itu jumlah kami sekarang ya sekitar 70, tapi tentu masih kurang ya, masih kurang, butuh tenaga lagi, tapi tetap disyukuri bahwasanya panggilan masih ada. Orang muda yang mau masuk seminari masih ada. Sampai-sampai kalau dilihat-lihat itu asrama itu kamarnya rasa-rasanya gak cukup ya. Karena ternyata saya juga heran, zaman sekarang orang muda ternyata menanggapi panggilan sebagai imam itu cukup banyak. Kalau zaman saya dulu saya masuk itu berenam, yang jadi imam itu ada 3, termasuk saya, dan juga ada 2 rekan imam saya. Sekarang dua-duanya tugas di luar negeri, mereka sedang belajar karena masih bodoh ya. Saya nggak diutus ke luar negeri belajar karena sudah pinter. Karena mereka masih harus belajar, diutus ke luar negeri, belajar terus. Nah itu sekarang saya heran kenapa bertambah banyak panggilan. Tapi itu yang perlu disyukuri, bahwasanya Tuhan sudah menanamkan panggilan ke dalam diri orang muda. Maka di sini biasa yang misa minggu sore itu, kalau saya lihat, saya amati banyak orang muda ya. Ada yang mahasiswa, ada yang sekolah, ada yang sudah bekerja. Silakan untuk membuka hati kepada panggilan Tuhan dalam doa, bertanya, Tuhan, apakah Engkau memanggilku untuk menjadi imam, suster, bruder, biarawan dan biarawati? Nah,
ketika Anda ingin ada keinginan untuk menjadi imam, suster, bruder, itu berusaha untuk dijalani, ya, usaha jalani dulu aja, seperti itu. Memang untuk jadi imam pendidikannya panjang ya. Saya menjalani pendidikan itu 9 tahun. 9 tahun jadi imam 2013. Sekarang 2024 berarti 11 tahun menjalani imamat. Itu perjalanan yang menurut saya ya cukup panjang, dan tentu ada tantangan di sana sini, tetapi berusaha dijalani dan dihadapi ya dengan segala kesulitan dan tantangannya. Pasti mampu bersama dengan Tuhan Sang Gembala baik. Nah, maka sekali lagi tidak hanya untuk orang muda, orang tua juga mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya terbuka hatinya menjadi imam, suster, dan bruder. Ya, didoakan anaknya. Ya kalau cita-cita umum sih biasa ya, ingin jadi insinyur, dokter, YouTuber sekarang atau apapun itu ya, itu umum lah. Saya pun dulu tidak ada keinginan untuk jadi imam. Jadi saya biasa aja menjalani TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, ya udah ada, sejak kecil nggak ada panggilan sebagai imam. Tetapi justru ketika selesai kuliah, lulus, bekerja, ternyata kok Tuhan memanggil semakin kuat. Saya tidak kuat menahan panggilan Tuhan, dan saya putuskan menjadi panggilan itu di seminari tinggi. Ya, sampai saat ini. Itulah kisah singkat yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Sekali lagi, anak-anak, orang muda terkasih, orang tua juga mendukung panggilan khusus di dalam gereja Katolik. Kita syukuri bersama panggilan ini masih ada dalam gereja Katolik, dan dalam rasa syukur itu kami terus minta doa dari Anda sekalian, umat sekalian, supaya kami yang menjadi panggilan sebagai imam, suster, dan bruder mampu terus menjadi panggilan sesuai yang sudah ditanamkan Tuhan dalam diri kami. Semoga kami semakin kuat dalam menjadi panggilan ini, karena kami pasti masih butuh banyak doa dari Anda semua. Dan moga-moga dengan doa-doa kita juga panggilan juga makin bertumbuh subur, baik yang mau jadi suster, bruder, ataupun menjadi imam, sehingga nantinya karya-karya gereja akan terus dapat terlayani. Ada imam yang memimpin misa nanti yang menggantikan saya, Roma Bekti. Ada suster yang nanti juga membantu mengajar di pendidikan, di kesehatan, macam-macam. Nah, itulah karya-karya yang dapat dilayani melalui para imam, suster, ataupun bruder. Nah, moga-moga sekali lagi di hari panggilan sedunia ini kita mendapat semacam inspirasi dari kisah suster tadi, dan kita semua dengan rasa syukur atas hari Minggu panggilan ini terus mohon kepada Allah, semoga panggilan terus bertumbuh subur dalam gereja Katolik untuk kemudian bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan, mewartakan Kristus kepada semakin banyak orang. Nah, saudara-saudari terkasih, setelah kita tadi mendengar sharing kisah, cerita, sekarang mari kita lanjutkan misa